pundi pripun iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayu Lutfian. Saya dari IKPGRI Bojonegoro. Saya bertanya tentang menulis. Saya berulang kali itu ingin menulis, Pak. Cuma problem saya itu mood. Jadi saya itu suka PHP tulisan saya sendiri. Pemberi harapan palsu. Jadi mungkin 1/4 atau 3/4 dari tulisan saya itu tidak bisa kayak seperti habis inspirasi seperti itu. Kalau dulu guru bahasa Indonesia saya SMP itu pernah memberi saya masukan. Awali kita menulis itu pertama itu apa? Membiasakan menulis di diary. Jadi setiap hari itu saya nulis di diary. Tapi sekarang kalau sudah dewasa, karena faktorku juga, ya. Jadi saya sekarang sudah tidak bisa menulis diary lagi. Bagaimana caranya agar tidak PHP tulisan kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Saputra dari Universitas Bojonegoro. Kalau kita berbicara soal membaca, pasti apa itu kita langsung identik ke perpustakaan. Nah, rumah saya itu kecamatan Kedunggadung, Desa Bulan Cabe, itu sangat desa sekali, Pak. Nah, problem di desa itu setiap desa itu tidak ada perpustakaannya. Jadi, bagaimana kita mau membaca kalau tidak ada perpustakaannya? Nah, di situ saya minta tolong, ya kalau kita mau memintarkan atau setidaknya kita mau memintarkan generasi muda, ya seharusnya satu desa itu minimal satu perpustakaan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kak Juhan. Ya, bahkan anak saya juga manggilnya Kak Juhan. Alhamdulillah saya pernah menikmati nikmatnya membaca. Saya pernah beli buku dulu sekali. Ya, karena memang ada 4 rak di perpustakaan. Saya bingung harus mana lagi yang saya baca, karena semuanya sudah saya baca. Bahkan ketika saya masih kelas 3 atau 4, 5, saya sudah menyelesaikan berkelana dalam rimba yang sebelumnya sekian itu. Nah, dari situ saya suka. Kemudian saya suka juga membaca sastra-sastra kuno, termasuk Aki yang harganya itu Rp5. Rp 5. Dan saat ini di rak saya masih ada Tenggelamnya Kapal. Nah, itu dari Hamka dan ejaannya masih Can menjatakan itu. Ejaannya masih itu. Nah, dari situ saya suka sekali ketika saya diberi oleh-oleh, saya pengennya oleh-olehnya buku. Tapi mohon maaf, semuanya itu kan karena bisa ala biasa, suka karena banyak teman. Kita nggak punya teman akhirnya. Teman kita cuma buku, akhirnya buku itu dulu saya setiap 1 bulan menganggarkan beli 2 buku membaca dan menyampaikan. Namun saat ini sudah tidak bisa seperti itu karena di belakang saya sudah ada 4 orang. Dan mudah-mudahan aja hobi itu tertular. Dan alhamdulillah saat ini saya juga suka menulis. Tapi ada tapinya. Saya punya 5 buku, yang 4 dipinang Direktorat PNFI Pusat dan dijadikan buku pegangan untuk guru seluruh Indonesia. Yang 1, alhamdulillah sudah diterbitkan GIP dari GIP itu Margonda. Nah, yang menjadi masalah kenapa nggak suka nulis buku lagi, setelah saya tanda tangan menerima sekian dari apa yang harus saya terima, saya nggak tahu lagi buku saya itu sudah dicetak atau belum dicetak dan di mana.
Buku itu saya tulis tangan dan seluruh halamannya saya gambar dengan tangan saya sendiri. Saya pakai airbrush gambarnya ketika itu. Jadi belum menguasai teknologi seperti saat ini. Jadi rambut itu saya buat satu-satu dengan airbrush yang pakai kompresor itu. Buku itu saya tanyakan di mana master buku saya, nggak ada yang tahu. Nah, oleh sebab itu saya tidak berkeluh kesah dengan itu. Alhamdulillah masih ada sisa semangat saya untuk suka membaca. Seperti sahabat saya dari Megali tadi, saya punya beberapa buku yang sisa saya masih suka. Kalau butuh, silahkan datang, silahkan dibaca, dibawa pulang juga boleh, tapi jangan dijual seperti teman saya ini. Ini dibaca, tapi olah-olahan bahasanya bukunya Simidan, katanya sudah dijual, ternyata uangnya untuk membelikan mie ayam dia. Nah, oleh sebab itu saya punya semangat, mudah-mudahan di bulan ini tinggal 1 hari sudah persiapan di rumah saya. Kebetulan saya merintis sebuah pesantren, namanya Pesantren Masyarakat Bojonegoro, bukan pondok pesantren. Di situ tempat belajar masyarakat, dan insya Allah mudah-mudahan bisa mempunyai fasilitas, salah satunya adalah taman baca masyarakat dan perpustakaan masyarakat. Alhamdulillah kita kemarin sudah ACC. Mudah-mudahan segera terbentuk namanya Taman Baca Pustaka Melati. Insya Allah, apalagi kalau nanti didukung dari perpustakaan pusat, saya sangat berbahagia sekali. Dan masih ada beberapa tulisan saya yang belum saya pinangkan orang lain, barangkali bisa direspon. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good. Ya lagi ngomong dalam ini itu bicara orang anggota DPR itu. Kemudian kerungu gitu loh. Masyarakat itu butuh buku, butuh perpustakaan. Harusnya kayak begitu. Tetapi begini, kawan-kawan semuanya. IDW tentu saja harus punya semangat. Mari kita tumbuhkan perpustakaan kecil di rumah kita. Itu penting. Kalau saya ingin wawancara dengan Bapak tadi itu, nulis itu meninggalkan jejak sejarah. Percaya. Saat ini kita menulis, membuat buku, sejelek, sebagus apapun, itu adalah tanda bahwa kita pernah hidup. Tadi saya memberikan gambaran, panjenengan somen, ini wis mati, yang dikenang itu apa tinggal lagi. Tapi kalau ada buku, inilah pikiran-pikiran panjenengan ketika masih. Apakah itu muda, apakah tua, gak soal. Okay? Nah, saya ingin menjawab sekilas Mbak ini tadi. Menulis punya disiplin. Saya sekian puluh tahun menjadi wartawan, menjadi jurnalis di Jakarta. Pensiun saya pulang ke Bojonegoro. Sampai sekarang saya punya disiplin. Tiap hari, tiap pagi saya tulis puisi. Dan itu saya agendakan. Tak simpan. Tiap pagi menulis satu puisi. Untuk apa? Untuk bisa mengalahkan ini. Untuk bisa mengalahkan pendekar-pendekar sastra di Jakarta. Bahwa puisinya Aryono dari Deso itu juga hebat. Caranya disiplin, berlatih, disimpan. Kalau sudah kelihatan bagus, keluarkan. Ketika ketemu teman-teman ini di Taman Ismail Marzuki, di Perpustakaan Nasional atau di mana itu, ya kita adu kesekten, adu ini atau adu puisi. Ya, latihan, disiplin. Kemudian disimpan, jangan dihilangkan tulisan kita. Puisi panjenengan jangan jatuh cinta, rembulan ada di wajahmu.
Itu aja dibuang. Gitu loh. Karena memang wajahnya dia kebetulan seperti rembulan, bopeng-bopeng. Ya, itu satu. Saya ingin mengatakan panjenengan punya perpustakaan kecil di desa, milik kita sendiri. Nah, kemudian kita disiplin untuk menulis. Kita nanti bisa, kalau kita punya katakanlah 2 lek gampangannya seperti Bapak tadi mengumpulkan sedikit-sedikit. Kalau dewi itu iso ibadah dengan yel tasili itu ibadah, gitu. Itu bagian dari ibadah kita. Kita lakukan. Ketika orang tidak melakukan, kita melakukan. Out of box, keluar dari pikiran-pikiran yang sudah ada. Tadi yang dicontoh. Nanti. Baik, bagaimana agar menulis tadi moodnya itu hilang, tidak kehilangan mood. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aryoko bahwa harus punya target. Jadi saya punya teman, dia memaksa dirinya seperti ketika kita kelebihan berat badan, memaksa diri untuk tidak mengurangi makanan. Itu kan punya target. Jadi dalam menulis harus punya target. Tidak harus menulis saja, tetapi kita punya target. Berapa lama karya ini akan selesai? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Harus ada target. Lalu kalau tiba-tiba kehilangan inspirasi, kehabisan kata-kata, nah ini harus sadar diri bahwa ternyata kita kurang memberi vitamin kepada otak, yaitu dengan tadi membaca. Dengan banyak membaca buku, pada akhirnya kata-kata itu akan mengalir. Lalu sebetulnya menulis diary, buku harian, itu tidak terbatas pada remaja. Teruskan saja sampai kakek-kakek dan nenek-nenek seperti saya dan Pak Gunoto dan Pak Ari. Ini kan sudah kakek-kakek dan nenek-nenek. Kami masih tetap menulis dalam bentuk diary pribadi ya. Diary. Contoh Laura Ingalls Wilder, dia mencetak bukunya Rumah Kecil di Rimba Besar, lalu banyak bukunya sampai 7 berapa menit? Oh iya, itu berangkat dari buku harian Anne Karenina, dari buku harian dikembangkan. Jadi jangan ketika menulis buku harian, jangan merasa kita sudah bukan remaja lagi, tetaplah menulis buku harian. Lalu untuk Mas Adi Saputro, ya, dulu saya malah tidak ada perpustakaan dulu. Hanya di kota provinsi. Sementara saya tinggal di pelosok kecamatan desa. Tapi ya kita fotografi mencari berjalan keluar dari lingkungan yang tidak ada ini kena hujan nggak apa-apa tadi. Apalagi sekarang sudah ada kayaknya nggak fasilitas internet. Sampai kan di desa itu pakai modem. Nah, masyarakat desa sekarang sudah maju. Sampai di pelosok pun sudah ada internet, saya rasa ya, setelah SD di pelosok atau di kelurahan. Dulu di kelurahan itu ada fasilitas untuk kecamatan ya, untuk elektronik KTP itu kan kecamatan ya. Nah itu kan pasti ada fasilitas internet. Biasanya Bapak Lurah itu menyediakan perpustakaan, tapi saya tidak tahu. Tapi mudah-mudahan ini nanti menjadi semacam rekomendasi dari kelompok ini untuk disampaikan kepada pemerintah daerah
bahwa di setiap kelurahan sebaiknya diadakan perpustakaan. Jangan berhenti karena di desa itu tidak ada perpustakaan. Bagaimana caranya agar di desa itu ada perpustakaan? Saudara kan inspirator, ya. Kemudian Bapak Gunhar, nanti mungkin Mbak Riri nanti buku tadi bisa ini buku ini ya. Nanti kami serahkan ke Pak Gunhar untuk, tapi ini sebetulnya kemarin kami itu bingung, padahal kami itu mempunyai koleksi cerita anak banyak, ya, cerita anak banyak sekali. Cuma yang terbawa malah untuk dewasa, yang untuk dewasa. Nanti mungkin kesempatan berikutnya, mungkin kami akan datang dengan beberapa teman yang juga akan membawa buku-buku. Insya Allah, saya sudah cerita dengan Mbak Ririn tadi. Saya mempunyai kelompok perempuan dalam komunitas yang kami namakan Perempuan Langit. Terdiri sekitar 20 orang. Terdiri dari beberapa perempuan yang bekerja di berbagai bidang. Saya di Kemendikbud, ada lagi teman saya yang dokter, ada lagi yang wartawan, ada lagi yang pengusaha, ada lagi yang televisi, ada di televisi apa? Dijajarin itu ya. Ya. Ada 20 perempuan, tetapi sudah nenek-nenek semua yang punya kepedulian untuk membagi bagaimana sih caranya mengajak masyarakat Indonesia itu mau membaca. Satu hari itu ada 20 menit waktu untuk membaca. Jangan melotot di depan televisi melihat sinetron Mahabharata. Tapi boleh saja boleh. Mahabharata tidak. Saya jarang nonton TV terus terang. Saya malah kecuali berita-berita. Jadi di rumah saya tidak ada televisi. Maksudnya tidak pernah ada televisinya menyala. Karena buku-buku itu sudah menyinta kita untuk tidak melihat televisi. Kemudian dengan membaca buku tadi sudah dikatakan akan menambah wawasan kita, lalu akan menyambung kehilangan mood tadi, itu akan teratasi dengan banyak membaca buku. Lalu untuk Pak Gunhar, untuk situasi sekarang lebih baik menerbitkan buku sendiri. Seperti saya dan teman-teman, saya boleh terus terang ya Pak ya, satu orang itu punya kewajiban mengumpulkan uang 1 juta untuk sekali penerbitan. Jadi kami 20 orang, ada 20 juta. Itu untuk diterbitkan kira-kira berapa